Handphone adalah sebuah benda kecil ajaib, di mana bercandaria dengan orang yang berada di belahan bumi lain bukan lagi khailan belaka. Setiap tahunnya, handphone selalu mengalami perkembangan, dari yang dulunya masih menggunakan tombol, hingga sekarang yang sudah dapat dioperasikan dengan suara kita. Handphone ditemukan pertama kali. Ini video apa, Noy? Ya maaf, kebawa suasana tadi. Oh iya, hai. Jadi di video kali ini, aku akan menceritakan lagi salah satu pengalaman lucuku yang terjadi saat aku masih duduk di kelas 6 SD. Ya, sesuai dengan yang udah kalian lama. Jadi saat aku masih SD, adalah zaman dimana HP-HP layar sentuh mulai menggantikan HP-HP tombol sentuh. HP legend yang meskipun dijatuhin dari luar angkasa nggak bakal ngancur, yaitu Nokia. Mulai ditinggalkan orang-orang karena tertarik dengan perkembangan teknologi handphone terbaru pada saat itu. Dan pada saat itu, game legend yang anak-anak zaman tersebut pasti pernah mainin, yaitu COC, Clash of Clans, sedang booming-boomingnya. Nah, saat aku kelas 4 SD, bapakku membelikan sebuah tab untuk aku dan juga adikku. Ya, tahu sendirilah kalian gimana rasanya kalau punya barang-barangan. Dan juga karena ukurannya yang besar, jadinya ya nggak mungkin kan kalau aku bawa main keluar rumah. Nah, saat aku kelas 6 SD, akhirnya bapakku membelikan sebuah HP pribadi untuk diriku sendiri. Seneng banget aku pada saat itu. Taulah kalian kalau anak SD lagi senangan tuh kayak mana. Mau tidur pegang HP, makan pegang HP, bahkan sampai berak pun pegang HP. Orang maksudnya, kalau aku enggak. Seru banget lah pokoknya pada saat itu. Aku bikin klan bareng sama teman-temanku, war bareng, saling kirim pasukan. Walaupun kadang ada yang lunjak cuma ngasih satu goblin doang. Orang-orang kayak gini nih mending dibasmi aja. Nah jadi, di saat aku kecil dulu, aku tuh termasuk bolang lah. Bocah petualang, gak kayak sekarang, no lab. Main bola tiap sore sampai azan maghrib, sepedahan keliling kampung, mandi-mandi di kali, dan masih banyak lagi. Aduh, kok jadi kangen masa kecil gini. Nah jadi, rumahku dulu itu bisa dibilang deket dengan hutan, tapi rame, banyak rumah lain di sana. Nah, di dalam hutan tersebut terdapat sebuah air terjun yang jaraknya sekitar setengah jam lah dari rumahku. Dan kami dulu kadang-kadang suka main ke sana. Nah, suatu hari kami berencana untuk pergi ke sana. Biasalah, mandi-mandi, main air, namanya juga bolang kan. Dan pada saat kami akan berangkat, tiba-tiba aku kepikiran, oh iya, kalau bawa HP kayaknya enak juga, bisa buat foto-foto ntar. Soalnya kan kami kalau tiap main nggak pernah foto-foto, jadi bisa buat kenangan lah, pikirku waktu itu. Padahal ya sebenarnya karena HP baru. Akhirnya aku pun bawa HP-ku lalu berangkat menuju ke air terjun bersama dengan teman-temanku. Nah, jalanan menuju ke air terjunnya itu harus melewati berbagai trek berbeda. Dimulai dengan bukit-bukit tanah merah berpasir yang cukup licin, melintasi hutan belantara yang lebat, lalu melewati sebuah jalan berlumpur yang disebut Jalan Babi. Dan sebelum sampai ke air terjunnya, kami harus melewati sebuah sungai terlebih dahulu dengan cara menaiki batu-batu yang ada di sana sebagai tumpuan. Dan hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Ya, tahulah kalian. Sebenarnya aku agak lupa sih jajan jatuhnya itu gimana. Entah jatuh dari tanganku, atau aku nyemplung ke sungai dan HP-nya ada di kantong celanaku. Yang pasti pada saat itu HP-ku kerendam air lah pokoknya. Langsung ku angkat dari air, ku lap pakai baju, aku coba pencet tombol powernya buat ngidupin, dan ternyata gak hidup. Ku pencet berkali-kali, ku tahan lama, tetap aja gak hidup. Seriusan. Waktu itu rasanya aku panik bener lah pokoknya. Pengen pulang rasanya aku gitu. Tapi ya mau gimana? Masa iya aku mau pulang sendirian gitu kan? Dan juga udah deket sama air terjunnya. Jadinya ya terpaksa aku main dulu. Aduh. Niatnya datang ke sini mau seneng-seneng, mau refreshing. Yang ada malah stres dan pusing. Kawan-kawanku pada berenang kan di air terjun itu. Dan aku cuma bisa duduk di atas batu sambil memandangi dan meratapi HP-ku yang gak bisa hidup. Satu hal yang ada di pikiranku, bakalan semarah apa bapakku nanti? Bisa gak ya aku benerin HP ini? Atau aku bawa ke pasar aja buat benerinnya? Tapi duitnya dari mana? Tiba-tiba terlintas sebuah ide di kepala. Setelah pulang dari sana, aku langsung pergi ke dapur, hidupin kompor. Ya, HP-ku bukan dibakar, tapi dipanggang. Jadi, yang ada di dalam otakku gitu, HP-ku ini kan basah. Mungkin kalau keringin, dia bakal bisa hidup lagi gitu. Dan satu-satunya cara supaya bisa cepat kering adalah dengan menggunakan api. Aduh. Gak tahu aku gitu emang sebodoh itu apa karena lagi panik jadinya kayak gitu. Pokoknya bukannya malah jadi bener HP-nya, yang ada malah tambah rusak. Dan untungnya waktu itu HP-ku gak ku pretelin satu-satu. Cuma ku buka casingnya dan ku copot baterainya. Dan malamnya, karena saking paniknya aku, akhirnya aku memberanikan diri untuk ngomong ke bapakku. Pak, HP-nya... Seriusan,
Dimarahin habis-habisan lah pokoknya aku malam itu. Dan yang tambah bikin bapakku marah lagi, ya gara-gara aku coba ngeringin HP-nya itu di kompor itu. Dan akhirnya HP-ku tersebut dibawa ke kota yang jaraknya sekitar 6 jam perjalanan buat dibenerin sama saudaraku yang kebetulan kerja di tempat servis HP. Bisa bener gak ya HP-ku ini? Bisa bener gak ya? Mana habis kupanggang pula, rusak pula bagian-bagian dalam HP-nya itu. Dan setelah menunggu sekitar beberapa minggu, akhirnya HP-ku bisa sampai di tanganku lagi dalam keadaan hidup. Tapi ya udah gak normal lagi. Ya namanya juga habis kecebong sungai, terus tuh dipanggang, gimana gak rusak kan. Jadinya ya aku harus menjalani hari-hariku dengan HP yang udah setengah normal tersebut selama kurang lebih 4-5 tahun. Karena bapakku baru ngebeliin aku HP lagi pas aku udah kelas 10, semester akhir pula. Dan kalau misalkan kalian udah nonton videoku yang sebelumnya di turnamen tersebut, ya aku main pakai HP ini. Parah. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari video ini adalah jangan suka pamer kalau punya barang baru, dan kalau mau ngambil sebuah keputusan dipikirin dulu bener-bener. Kalau misalkan ngerasa nggak ahli dalam hal tersebut dan nggak tahu apa-apa, mending langsung serahin aja ke orang yang tahu. Meskipun harus nahan rasa takut rasa malu. Anjay, bijak kan aku. Dan yang paling penting adalah jangan pernah panggang HP kalian. Ya itulah dia pengalaman lucuku saat mempunyai sebuah HP baru dan kecemplung sungai. Semoga video ini dapat menghibur kalian dan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih karena telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.